semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama aku, Firsa Tarigan di Podcast. Tempatnya Opini kamu. Hola, selamat tahun baru guys. Di tahun 2024 ini kita ada yang baru nih. Kalau kemarin itu kan udah biasa banget ya ngobrol sama permata-permata, remaja-remaja masa kini. Sekarang kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Moria dan Mamre kita di sini. Tepuk tangannya dong. Saya tuh udah bosen ngomong sama remaja-remaja, sekarang akan berbicara dengan teman-teman kita yang sudah lebih dewasa secara umur. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kita kenalan dari yang sedang duduk manis, pakai baju bunga-bunga, cantik banget. Boleh dikenalin dulu kan namanya? Nama aku Herta Elisa Brutarigan. Dari Nunggun, Tanjung Priok ya guys. Tanjung Priok, Sektor. sektor Lanji. Morianya Lanji nih. Kalau yang di sebelahnya mungkin mau dikenalin mas namanya. Masih perlu kenalan ya? Kan ini kan penontonnya kan 2 juta ya. Oh, 2 juta ya? masalahnya ya. Ada di Indonesia, di Amerika, ada di Timur Leste sana, jadi Worldwide ya jatuhnya ya? Iya. Oke, jadi namaku Niko Lapento, margaku Sembiring Pelawi, Babade Tarigan, Runggun pasti Tanjung Priok lah ya. Sektor, pasti dong Lanji gitu loh. Untuk warga Pride banget di Lanji ya. jangan lupa ya nonton video ini berulang-ulang ya, karena ini kebetulan sektornya ya. Kalau boleh kita tahu hubungannya apa ya? Hubungan? Berdua di sini. Oh, kami suami istri dong. Jelas nih, buktinya. Jadi, Ini. Sombong ya. Oke guys, karena kita udah kedatangan suami istri yang berbahagia, berarti hari ini tema kita tuh tentang pernikahan. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang belum nikah, mungkin ini bisa jadi salah satu role model kalian ya. aduh, berat ya. Udah tekanan di awal. Role modelnya antara positif maupun negatif. Jadi aku mau kayak gini tuh, jangan sampai deh kayak gini. Kan belum tahu bang. Iya. Jadi harus balance juga ya. Harus balance. Kalau gitu aku mau nanya dulu deh. Ini Bang Niko dan Herta tuh udah berapa lama sih menikah? Kami menikah November 2022. Jadi sekarang Januari 2024 sekitar 1 tahun 2 bulan lah, 14 bulan. 1 tahun 2 bulan. Tanggalnya Iya. ingat nggak bang tanggal nikahnya? 18 November 2022. Benar? Kos-kosnya 18 November. Kerja adatnya 19 November 2022. Oh ingat, sampai adatnya juga inget loh. Luar biasa. Berarti tanggal anniversary nggak pernah lupa ya? Enggak. Nggak dong, Dirayain tapi? kan baru setahun, baru sekali rayainnya, tapi saya lupa. Kalau baru sekali udah lupa, kalau menurut aku saya coba dipikirkan kembali deh. Pagi-pagi di rumah tuh bisa buat yang lain loh selain masak. Oke, aku mungkin mau denger dulu kali ya ceritanya sebelum akhirnya Bang Niko dan Hertani menikah. Berapa lama sih kalian tuh kenalan, PDKT-nya tuh berapa lama, terus pacarnya berapa lama sampai akhirnya nikah deh gitu. Dari Herta dulu dicoba deh. Oke. Kalau pengenalannya itu termasuk singkat ya kalau aku bilang. Karena kalau kenal udah kenal sama suami aku. Karena kan sama-sama permata ya di Tanjung Priok. Cuman masih karena aku kan datang ke Permata Tanjung Priok itu tahun 2019. Tapi hanya sekedar itu Permata namanya Bang Niko gitu. Nah, kemudian pas intensnya banget kayak kenalan itu ketika aku masuk jadi PPR. Gitu. Modusnya itu ya? Kayaknya sih. Jadi ketika aku masuk ke PPR kan lebih aktif nih di gereja gitu kan. Sementara kan kita tahu nih abang kita ini emang aktif di Permata ya. Jadi 4 periode. Jangan kurang-kurangin. Ya, jadi mulainya itu kalau aku bilang awal tahun 2022 sih. Awal tahun 2022 jadi sering biasalah nongkrong bareng sama Permata gitu kan, kayak cari-cari kesempatan mungkin ya. Yang deketin duluan siapa Herta? Herta atau Bang Niko duluan? Loh, jangan ditanya lagi dong. Udah pasti yang baju putih ini ya? Iya, itu udah pasti. Ini deketinnya dulu pertama tuh gimana sih? Sok-sok chatting. Herta, kita KP kapan ya? Atau Herta kita PA-nya kapan gitu atau gimana? Atau dulu kan Maneko juga pengurus pembinaan kan? Apa dia modus-modus sok-sok mau ngasih wejangan gitu apa gimana?
Jadi ceritanya itu awal kali abang ngedeketin gitu kan. Aku kan pagi tuh mau jogging gitu ya, mau jogging. Nah, aku tuh buat story di Instagram gitu. Jadi ketahuan seluruh warga GBKB Priuk ini. kita jujur kan ya. Iya dong. Jadi di komen tuh sama reply story. Jogging di mana Herta gitu kan. Terus ya udah kasih tahu lah di sini. Karena aku dulu pas aku kan di Rawamangun gitu kan. Jadi aku Jogging di Rawamangun. iya betul. Nah setelah itu kebetulan kemarin itu kayaknya ada nongkrong juga sama anak Permata Priuk. Kemudian sampai malam tuh biasanya kan gitu ya, pulang dari gereja sampai malam nongkrong. Nah terus ceritanya kita ada nih makan struknya. Nah gitu kan biasanya di situ ya udah yang bayar dulu satu orang nih, nanti bakalan ditransfer gitu. Nah sampai di rumah kan orang abang sama teman-temannya yang teman yang lain ada grup, aku kan nggak ada gitu. Jadi si abang berinisiatif yang ngirim gitu, deh ini ya struknya gitu. Sementara padahal kalau dipikir-pikir aku bakal bisa dapat itu bukan dari dia aja struknya gitu. Jadi apa Jadi jadi PDKT gitu. Kok ngasih struk sih? Harusnya abang bilang, Herta punya kamu mudah ya. Aku traktir. Ini ngasih struk. Harusnya kalau aku jadi lama, blok sih. blacklist ya. PDKT kasihnya Jadi dia aku bilang, oh iya bang makasih ya gitu. Jadi tapi makasih doang, nggak dibayar. sampai sekarang. Jadi setelah itu panjang ngobrolannya. Jadi aku tanya juga sama abang, ternyata orang tuanya abang kan yang cewek itu ternyata kan satu kampung juga sama aku gitu. Jadi dari situ panjang obrolannya gitu. Terus endingnya dibilang boleh kali kita jogging bareng katanya gitu. Bisa aja. Jangan kapan coba atau mau nonton gitu. Terus tapi struknya dikasih juga abis itu. Oh, enggak. Cuman yang Jangan tadi malu-maluin, doang Bang. aja gitu. Jadi terus aku pada saat itu bener-beneran nggak mikir kalau abang itu lagi deketin aku. Aku mikir, oh abang kan lagi mantan pembinaan. Karena sebelum itu juga aku sama partner aku yang pembinaan kemarin sama abang juga, sama ada juga pembinaan yang lain, kita sempat ketemu. Jadi bahas memang tentang program pembinaan. Jadi aku mikirnya, oh abang ini lagi deketin aku cuman karena mau kayak Kenal tentang pembinaan. atau pembinaan gitu. Jadi pas saat itu ya udah aku iyain gitu, boleh bang gitu. Jadi ya pas banget dari obrolan itu ya Sabtu depannya langsung jogging bareng gitu. Tapi pas jogging ngobrol tentang pembinaan. Enggak. Tapi dari jogging bareng dan pembinaan akhirnya jadi bina rumah tangga bareng. Ternyata pembinaan yang dibicarakan tuh itu, membina rumah tangga bareng. Membina rumah tangga ya. Bina. Bisa aja nih Bang Niko warga Lanji. Bobor sektor nih. Berarti totalnya ada nggak sih setahun ternyata sampai akhirnya nikah Dari PDKT. dari PDKT? Enggak. Kami PDKT-an kan dari terhitungnya dari Januari lah ya sampai Maret. Maretnya juga awal. Berarti 2 bulanan ya. Ya. Habis itu jadian. Jadian. Habis itu Novembernya nikah. Di tahun yang sama dong berarti ya? Juli ngajak nikah. Sat banget ya. Berarti saya tanya nih ke Bang Niko, Bang, apa sih membuat sesat itu untuk menikahi Herta? Nggak, tadi mungkin Apakah ada faktor yang belum lain? Mau diklarifikasi? mau aku tambahin. Ini ngomongnya aku aja ya biar lebih kelihatan lebih sopan gitu ya. Jadi emang kenalnya bukan kenal sih, tahunnya itu di 2019 dari ya sahabat almarhum Andre Purba tuh. Itu ada tuh baru Tarigan tuh. Ya karena aku baru Tarigan kan, si kawan ini tahu, deketin abangnya belayar. Cuman waktu itu emang belum
belum action tuh, paling baru cerita doang ke Irak, ke beberapa teman Filipina dan lain itu. Kayaknya ada tuh yang disuges sama si Andre Burtarigan, cuman nggak terlalu, belum berani lah itu ngajak pendekatan segala macam. Baru mulai 2020, dia tuh dikenalin sama Grace, dikenalin ke Permata gitu kan, biasa kalau ini anak baru siapa gitu, terus ya udahlah. Kenalan baru 2002, kepotong Covid kan, jadi dia juga sempat aktif, baru 2022. Kaget juga nih tiba-tiba jadi pengurus. Padahal sebelumnya udah cerita tuh sama Ira sama teman gimana. Karena sempat juga 2020 kan sudah ikut PA segala macam KP ya, udah nanya cuman nanya jawab gitu, nggak ada pertanyaan balik gitu kan. Terus nggak ada pertanyaan balik ya, terus Iya ya. terus ya udah lu tuh akhirnya Covid kan, tapi sudah berkawan di Instagram segala macam, cuman ya nggak terlalu banyak story di reply, enggak juga sih, cuma ya udah kalau cowok bilang ya mantau aja dulu ya kan. Ya sebenarnya lihat di kekernya sih, di keker itu udah dari 2019, cuma memang ya Tuhan berencana deketnya di 2021 lah, pas dia jadi pengurus. Kita juga nggak ada yang nyangka sebenarnya pas pemilihan pengurus 2021 itu, pas aku sempat chat sama Ira siapa aja ini pengurus apa yang periode itu, terus dibilang pembinaan sih. Hah? Kok bisa dia jadi pengurus? Aku sebenarnya kaget, kok bisa jadi pengurus? Gimana ceritanya? Ya pokoknya dari salah satu pengurus yang terpilih menyebutkan nama dia, akhirnya di lobby dan dia mau. Wah, ini mungkin jalan Tuhan gitu kan mikir ya. Terus dia berjalan kan akhirnya, dan pas pula di bidang pembinaan gitu kan. Aku juga dulu pembinaan, terus ya udahlah sempat pembekalan pembinaan segala macam, terus ngejek urusan Permata segala macam, terus 2022 terus ya mulai ikut aktif Permata kan. Terus emang sebelum itu pun, sebelum mulai pendekatan pun aku doain dulu, Tuhan aku mau ngedeketin, saya sebut nama lah ya, sebut nama segala macam, terus aku bilang sama Ira, gue udah lagi mulai doain nih calon Edalu gitu kan, sini. Terus ya udah berjalan waktu ternyata ya ada aja gitu jalannya, termasuk kayak Bon tadi gitu. Ya modus aja sih sebenarnya sih, kalau Bon tadi modus aja apa. Gimana caranya buat ada obrolannya gitu kan. Terus karena teman-teman juga kadang suka diledekin kan. Terus cuma nggak pernah yang ngobrol berdua intens gitu. Ya cari-cari bahan lah, bahannya yang modus tadi Bon itu, dan sebelumnya juga ya karena ada satu kampung sama mama kan, jadi lebih ada bahan gitu untuk bahan obrolan. Kenapa bisa set itu karena ya mungkin awalnya didoain dulu kali ya. Di bawah doa tuh Bang. Iya, jujur didoain, Ira tahu tuh. Karena didoain dulu pas sebelum memulai pendekatan tuh ya, karena memang udah umur juga ya gitu. Emang berapa Bang itu umurnya kalau kita boleh tahu sih? Umur di situ Mas 2022 ya. 17. Kali 2. Iya kan Oktober gue lahir 88 kan, berarti 2022 itu kan 34. Cuma bukan karena sudah 34 lalu ayo udah ini aja, enggak. Kebetulan aku bukan orang yang apa ya, terintimidasi dengan terpressure dengan karena umur udah sekian harus tahun ini pokoknya harus nikah begitu ya. Di orang tua pun di rumah juga tidak memberikan, bukan tidak memberikan sih, maksudnya tidak sebesar itu pressure karena laki-laki kali mungkin ya. Jadi tidak seperti pressure ke cewek gitu ya. Kalau laki-laki mungkin tidak sebesar itu pressure-nya untuk segera menikah. Paling ya misalnya emang nggak ada yang bisa dilihat Permata atau ada impal yang bisa kan suka atau gimana gitu. Cuman memang karena sudah doain dulu dan ternyata Tuhan buka jalan juga. Jadi ya akhirnya pun ketika mendekati dikasih proses yang tidak terlalu sulit gitu kan. Jadi ya udahlah doain. Terus pun ketika awalnya sudah memang bilang aku nyari serius, nyari calon istri, bukan pacaran yang hanya pacaran aja. Pun dia juga sama, aku juga nyari yang serius gitu. Ya udah jadi emang sama-sama inilah match gitu maksudnya. Kalau di itu match lah. Kalau misalnya kayak di Bumble tuh dia match ya, udah di swipe right. Tapi Bang, kan ini kan pasti kan di GBK itu kan yang berutarigan sebagai impal abang kan nggak cuma Herta doang nih ya, kan ada banyak nih. Ya Sheila juga berutarigan. Oh iya betul. Tapi kayak kalau misalnya
aku kayaknya kasihan sih suaminya ya. Nah, apa yang kan pasti kan abang kan punya kriteria ya untuk untuk cewek yang seperti apa, perempuan seperti apa yang cocok untuk jadi istri Bang Niko. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kira-kira Herta tuh dari awal abang lihat dia tuh abang udah kayaknya dia kriteria calon istri gue banget deh. Ada nggak sih pikirannya gitu? Dan kalau misalnya emang ada kriteria calon istri apa yang ada di benak abang dan ternyata abang menemukan itu di Herta? Kalau soal kriteria, pasti setiap orang ada lah ya. Misalnya kita punya list 10 misalkan pengen yang pasangan tuh yang 1 sampai 10. Cuman ya realistis saja dari 10 list yang kita punya itu nggak mungkin 10 yang terpenuhi dipenuhi semua tuh nggak mungkin. Bisa dapet 7 aja itu udah luar biasa. Cuman kalau dari list yang atau kriteria yang aku pengen sih tuh nggak terlalu ribet ya menurutku ya. Cuman yang pasti tuh ya pasti perempuan. Jelas dong. Saya kan tidak penganut pelangi ya, jadi bukan pendukung pelangi. Sebenarnya kalau dari kriteria itu ya pasti pengennya yang aktif dalam pelayanan terpenuhi. Kalau dibilang harus impar bertarigan, enggak juga sih. Tidak ada kewajiban dari orang tua pun tidak ada keharusan harus bertarigan atau apa, enggak ada. Puji Tuhannya dapat bertarigan. Aktif pelayanan, terus mandiri. Dia pasti mandiri, anak kosan dan merantau gitu ya. Jadi pasti mandiri. Terus gue bilang harus bisa masak dan lain-lain, tidak terpikirkan sih, misalnya harus bisa masak dan lain-lain. Karena ada juga yang begitu ya, enggak sih. Cuman kalau dibilang sama nyambung sih, yang pasti harus komunikasinya dua arahnya nyambung iya. Sefrekuensi lah ya. Iya, sefrekuensi lah maksudnya. Jadi ketika ngobrolin apapun bisa panjang. Jadi kan ya kan ntar pasti bakal di awal pasti tinggal berdua pun ketika nanti sudah tua, ketika anak sudah menikah akan tinggal berdua juga kan, pasti kan hanya berdua ngobrolnya. Jadi kalau ngobrol dengan jemu kan udah repot. Kalau Herta sendiri apa tuh kriteria suami yang kamu cari dan kamu menemukan di Bang Niko sampai Bang Niko tuh sampai kamu nikah sama Bang Niko nih? Iya. Tapi kalau kamu ngerasa ini pertanyaannya sangat sulit dan tidak bisa kamu jawab, nggak apa-apa loh. Bila jujur aja. Oke, sebenarnya sama kalau yang tadi misalnya itu di list kita itu ada yang 10 nih gitu kan, yang mau kita cari di cowok itu memang nggak akan ada semuanya ya di 10 nomor itu. Cuman ada beberapa dan ada yang tidak yang sesuai. Boleh. Kalau untuk Herta, khusus Herta, yang sesuai boleh ya Herta ya? Iya, karena emang dari, maksudnya semenjak tahu aku kan punya target juga ya, nikah di umur segini nih gitu kan. Jadi nggak pernah terpikir untuk punya pasangan itu sebenarnya jauh di atas aku usianya gitu. Itu salah satunya, maksudnya yang tetap ini enggak. Maksudnya itu nggak pernah masuk ke list aku gitu. Tak pernah terbayangkan. Nggak pernah terbayangkan aku. Jadi kalau misalnya aku pun punya pasangan yang jauh di atas aku ya paling cuma 5 tahun gitu kan. Kalau ini kan berapa memang? Saya kesannya nanyanya berapa sih emang? Siapa tahu kan dia sugar daddy ya kan, Bang Niko. Emang jauh banget, 10 ada? 8 tahun. Enggak jauh-jauh lah Bang. Jauh ya. Kita 5 tadi kan pikirannya. Iya. Jadi tapi nggak pernah kepikiran segitu. Jadi ketika ada juga yang dulu sebelum aku dekat sama abang ya, kayak ngeceng-ngeceng itulah mau sama Bang Niko gitu kan. Aku tuh bilang enggak gitu, karena aku apa sih udah tua gitu kan. Mau nggak? Maksudnya aku nggak mau lah. Oh, dia tuh di atas aku jauh gitu kan. Apalagi dia kayak seumuran sama abang aku gitu kan. Enggak lah gitu. Tapi ternyata kayaknya dapat karma deh itu pas aku bilang jadi ini bagian dari karma dong. Ini sudah jalur karma. Bagaimana? Terus itu sih yang salah satu, maksudnya yang nggak masuk kriteria, tapi setelah berjalannya waktu, apalagi setelah aku tanya nih orang tua aku gitu kan, aku ada yang deketin nih gitu, terus usianya di atas aku jauh Pak gitu, terus gimana kira-kira aku boleh nggak gitu, karena aku udah punya target nih kemarin gitu, aku mau nikah di umur segini gitu kan. Umur berapa?
kemarin 27, 26 gitu. Tapi Harta kan nikahnya 25 nggak sih? Apa 26? 26. Ya, terus pas mau untuk mendeketin aja itu aku harus mau izin karena aku takut kayak ngebuang waktu, terus kasihan juga sama abangnya gitu kan. Ya kan jauh banget umur itu ya kan? Iya, Jauh gitu. banget. Nah, kebetulan puji Tuhan respon orang tua cuman pas aku kasih tahu kegiatan dia seperti ini gitu kan, dan kebetulan dia aktif di Permata gitu. Nah, respon orang tua itu cuman apa? Yang penting apa namanya? Kalau bahasa karonya itu kalau dibilang erkini teken gitu kan, maksudnya Iman. bukan sih kayak kalau dari aku sama-sama mau bertumbuh nih di gereja gitu, sama-sama beriman, sama-sama mau bertumbuh di gereja. Nah itu juga salah satu yang aku list aku ya nggak yang kayak walaupun kita sebagai seorang misalnya dia pengurus kemarin beberapa periode orang nggak ada yang terlalu ini banget sih kayak patuh banget ke gereja, enggak kan, pasti ada kan neko-nekonya bakal ada, tapi asal mau yang sama-sama memang mau bertumbuh nih, ayo sama-sama bertumbuh kita gitu. Nah kemudian ini juga aku abang kan nggak perokok gitu, nggak perokok. Nah itu juga salah satu yang buat aku salah satu termasuk list aku gitu, karena dari dulu kalau aku mau memilih teman cowok itu yang aku mau itu dia nggak merokok gitu, karena kayak nggak suka aja gitu, apalagi dalam sekarang keadaan hamil ya, itu sangat menguntungkan bagiku gitu, karena kan itu sangat dilarang ya perokok, apalagi menghirup asapnya itu sangat dilarang sama dokter gitu. Jadi itu salah satu kayak keberuntungan sama aku mau memilih suami yang nggak merokok gitu dan nggak pernah menyentuh rokok gitu. Jadi setelah itu paling nyambung ya, nyaman ngobrolnya gitu. Dari awal pun udah kayak mungkin dari awal yang Udah kelepek ya ternyata nggak? enggak sih. Enggak kelepek. Mungkin Bang Niko biarpun usianya dewasa tapi jiwanya muda, jadi tetap sefrekuensi Harta. Betul. Nah, dari situ Aku bantuin banyak. betul. Makasih lo udah dibelain loh. Karena kan kita tahu nih buktinya kalaupun di Permata gitu ya. Aku lihatnya Abang bisa Berbaur sama semua semua aja gitu, padahal bisa aja yang teman ngobrol itu jauh di bawah dia gitu, tapi dia nggak pernah kayak ya merasa nggak nyambung, menempatkan diri berarti ya iya. Bang Niko ya. Aku belain lagi Jadi, terus nih. makasih Makasih loh lo Sela. Sela. Nanti jangan lupa pesan makan Sela ya. Cuma. Makasih loh. Jadi ya lebih ke nyambung, aku nyambung sama dia, nyaman, terus kayak kenapa juga kayak udah deh dia aja memilih untuk dia gitu kan. Kayak pasrah banget sih, kayak udah deh kayak pasrah banget ya, karena kayak dari awal juga aku udah bilang nih sama abang waktu deketin aku, bang nggak usah promosi ke aku gitu, maksudnya nggak usah pas masih deket masih Nggak usah PDKT manis-manis gitu ya. kan, nggak usah ngelakuin hal yang baik-baik dulu, nanti kalau udah dapet si Herta Udah ketahuan dia bilang gitu kan. kayak gitu kalau aku. Iya, karena aku kenal cowok bukan satu orang aja. Oh, aku banyak. bilang. Jadi Bang Niko ini urutan keberapa kemarin pas PDKT Harta kalau buat tahu? Kalau PDKT ya, aduh 1, 2, 3. Nah dia itu dari ruas dari nih 1, 2, 3. bukan dari jumlah Tapi nggak apa-apa darinya. Bang, kalau semakin banyak saingannya berarti Abang bener-bener pemenangnya Bang. Iya, intinya Aduh. sekarang dia mau menang ya. Gitu. Gitu, saya lah. Tapi nih aku mulai deh, kalau misalkan nih kalian kan berhubungan tuh bohong banget nggak sih kalau misalkan nggak ada konflik, apalagi tadi kan dari Herta dan Bang Niko juga kan nggak mungkin semua hal yang ada di Bang Niko ataupun Herta sifatnya tuh kalian suka, kalian cocok. Tapi ada nggak sih, pernah nggak sih kalian tuh berantem, bener-bener berantem gara-gara emang karakternya, bukan karena masalah kecil, tapi emang karakternya. Kalau karakter tuh kan nggak bisa susah diubah ya, dan itu harus berkompromi setiap hari dengan karakter yang sudah terbentuk itu. Pernah nggak sih berantem karena emang karakter Bang Niko atau karakter dari Herta yang akhirnya kalian konflik? Terus gimana kalau cara kalian tuh nyelesain konfliknya? Terus aku balik lagi,
ada nggak sih dari kalian yang kalau misalnya berantem tuh tipe yang silent treatment? Jadi kayak nggak mau ngomong kayak aku salah apa sih Herta misalnya kemarin, kau pikir aja sih kamu salahnya apa, kan ada ya orang yang kayak gitu. Jadi itu kayak disuruh dicenayang gitu. Nah itu kan salah satu hal yang membuat konflik yang simple tapi jadinya besar dan berlarut-larut. Nah coba dari Bang Niko deh, ada nggak sih Bang pernah berantem gara-gara ih si Herta nih sifatnya tuh, misalnya sifat Herta yang Abang gak suka tuh dia lakuin terus-terusan dan gimana ya ini bikin kesel gitu. Terus akhirnya Abang marah nih sama Herta. Ini sebelum pas pacaran atau pas udah menikah? Selama kalian berhubungannya mau pacaran Oke. atau sampai udah nikah, Kasih tau nggak nih? apa nih sifatnya Herta yang jelek nih? Mungkin warga Lanji perlu tahu. Kalau dibilang konflik selama berhubungan sama dari pacaran sama menikah ya pasti ada ya, nggak mungkin semuanya lurus aja, nggak mungkin. Cuman memang kalau dibilang silent treatment ya kadang-kadang ada juga gitu, kadang-kadang ya kita berdua lah, mungkin kadang aku juga, kadang Lebih nyonya sering di rumah siapa yang juga. silent treatment? Lebih sering siapa ya? Lebih sering siapa? Ya lu gitu. Lu nggak mikir. Lebih sering siapa emang yang silent treatment? Lebih sering siapa? Kita belum janjian soalnya nih. Coba aja. Lebih sering siapa ya silent treatment ya? Kayaknya lebih sering nyonya rumah sih. Cuma kalau yang dibilang cara solusinya untuk ketika ada konflik itu pasti kita ngobrol sih. Misalnya ketika memang ya biasanya nih kalau misalnya dia marah terus dia kesel gitu kan kelihatan ya, maksudnya dari ekspresi, dari Gesturnya. gestur, dari tindakan juga kelihatan. Biasanya sih aku nunggu dulu sih, misalnya entah berapa menit, entah berapa jam, begitu. Tunggu memang sampai dia benar-benar tuh udah tenang gitu. Jadi baru ntar tanya, kenapa, ada apa, masalahnya di mana gitu. Baru tadi jelasin, kamu tuh gini-gini, kamu tuh gini-gini, baru ya ntar baru ya udah saling ngasih tahu aja, aku tadi sebenarnya pengennya seperti ini, cuman mungkin dari aksinya aku salah, atau mungkin tindakanku salah, atau mungkin responku yang telat gitu, jadi sudah keburu naik emosi gitu ya, ataupun sebaliknya. Ya udah diobrolin, ntar ya pasti kan ntar ya saling minta maaf sih biasanya gitu. Jadi tidak pernah bahwa aku aja yang minta maaf atau mungkin nyonya rumah aja yang minta maaf. Ya karena masalah itu nggak mungkin terjadi tanpa ambil kedua belah pihak gitu. Terlepas siapa salah yang benar, kita kan tidak mencari siapa salah siapa yang benar. Kalau mencari siapa salah siapa yang benar ya justru itu malah memantik kita di kemudian hari jadi pemicu keributan yang lebih besar malah gitu. Jadi kalau mending sama-sama ya mengaku salah, ntar buat kedepannya sama-sama belajar gitu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diulangi, dan kalaupun diulangi ya dikasih tahu lagi gitu, maksudnya kan dibilang sebelumnya seperti ini gitu. Tapi biasanya nih ya, di antara kalian, konflik apa yang paling sering berulang terjadi yang memicu kalian jadi berantem? Yang paling sering? Yang paling sering sih biasanya karena bukan telat sih, mungkin kekurang pekaan kali ya, lebih ke kurang pekaan. Betul kan, saya orangnya agak-agak cuek ya gitu. Jadi mungkin orang yang sudah kenal lama pasti tahu nih Bang Niko tuh ya sangat cuek lah ya. Jadi memang butuh pembelajaran, butuh waktu untuk melatih kepekaan terhadap pasangan gitu. Jadi memang hal-hal itu juga kadang-kadang menjadi pemicu ya biasalah ya, keributan miskom ya. gitu. Jadi memang kepekaan itu memang jadi pembelajaran buat aku pribadi sih. Jadi itu sih mungkin kalau dari aku yang bisa pemicu keributannya, pertengkaran di rumah tangga karena ketidakpekaan. Itu sih. Nah, aku dari Rita. Kalian kan dulu kan sama-sama pengurus, sama-sama pernah di bidang pembinaan. Kalian punya nggak sih sebagai suami istri itu waktu untuk kalian satu bareng, terus ngulik-ngulik Alkitab bareng, gitu misalnya kan? Rohani banget ya kita ya. Rohani banget juga. Pembinaan banget lagi ya. Pembinaan banget.
habis jadi pengurus jadi ngurusin rumah tangga, habis jadi pembinaan jadi ngebina rumah tangga. Iya. Masih yuk. Gokil banget ya. Oke. Ada nggak sih kalian tuh ambil satu waktu di satu hari selain hari Minggu ya teman-teman ya? Iya, betul. Itu kalian misalkan beribadah bareng di rumah, baca Alkitab, saat teduh, atau mungkin kayak kalian punya kayak momen untuk doa bareng. Nah ada nggak sih Harta sejauh ini? Sejauh ini kalau untuk sejauh ini ya. Jujur ya? Iya jujur banget. Padahal pembinaan ya, kalau nggak pernah repot gitu. Sejauh ini kalau untuk tadi yang saya sebutin, misalnya baca Alkitab, saat teduh itu di rumah, di luar, pokoknya di luar Gereja. ibadah-ibadah di luar lah. Itu sejauh ini belum ada. Tapi kita udah sempat nih pernah obrolin, ayo kapan kita mau saat teduh. Nah, 2024, obrolan gitu 2024. aja. Ya besok Belum pagi juga. gitu kan. Ya besok pagi gitu kan. Tapi nggak ada, itu wacana doang. Tapi kalau kalau berdoa itu kita tiap malam, misalnya doa tidur sih dibilangnya, tapi itu kita khususin juga untuk ngedoain semua keluarga kita. Jadi gitu. kayak doa apa namanya? Doa syafaat bareng-bareng gitu ya sebelum tidur ya? Iya betul. Itu ya aku bilang sih nggak yang tiap malam juga ya. Maksudnya pasti ada kan satu bolong-bolongnya, misalnya abangnya ngerasa capek kerja, ya udah langsung tidur gitu kan. Nah itu selebihnya Tapi itu kan, bagi-bagi tapi itu kita dari persiapan pernikahan juga ya udah gitu. itu kita Dari 3 bulan atau 2 bulan dari sebelum 3 bulan pernikahan. pas kita persiapin nikah nih gitu kan, ayo Long Mau kita September. doa gitu. Jadi sebelum tidur itu dulu pas pacaran itu ya video call doa pas pacaran. Kita ini kan November nih, September tuh kita udah mulai sekitar September udah mulai doa bersama. Iya. September atau Oktober kayaknya. Apa September udah mulai doa bersama kita entah by phone suara aja atau video call setiap malam. Ya. Dan Sampai itu menikah juga sama. ya, terusin sampai menikah. Terus kemudian kayak ini sih sering dengerin lagu rohani kayak kita nggak ada aktivitas apa-apa nih gitu kan. Kita sama-sama dengerin rohani, lagu rohani gitu aja. Berinisiatif aja gitu, misalnya aku yang sering puterin lagunya, terus kadang-kadang abang juga gitu. Bukan lagi misalnya dalam keadaan apapun gitu, misalnya ya iseng aja gitu lagi Butuh siraman rohani gitu. Iya. Gitu aja sih. Tapi kalau tuh Kering, selalu semoga kering. setelah ini ya kita bisa terapin ya saat teduh ya. 2024. 2024 resolusinya saat teduh minimal, kalau nggak saat teduh doa syafaat sebelum Setiap tidur malam. itu juga tuh simple, tapi kalau bisa dijalanin terus-terusan juga oke sih. Iya. Ya, kita ya puji Tuhan. Kalau misalnya nggak capek atau misalnya nggak ada yang sakit, ya kadang pasti kan kita ini. langsung Karena mau pasti tidur ngingetin gitu ini, ya. nyonya pasti, ayo doa dulu kita. Iya. Untung Pasti nyanyi- dia. untung- Bukan anak saya yang ngingetin, nyanyinya pasti ini seperti jangan yang ini ya. ngingetin. Kalau nyanyinya selesai kayak enggak saya aku mau pergi dulu, ini udah jamnya aku pergi. Oh iya. Oke, selain ada Bang Niko dan Herta di sini sebagai pasangan yang sudah menikah, kita juga mengundang nih 2 adik kita yang masih teenager, remaja-remaja. Kita penasaran juga sih Bang, untuk anak-anak remaja zaman sekarang tuh punya pandangan pernikahan tuh seperti apa sih? Karena kan seperti yang kita tahu ya, remaja-remaja saat ini tuh mereka tuh tumbuh dewasa tuh lebih cepat dibandingkan zaman kita dulu. Mereka tuh Betul. tahu lebih banyak hal, lebih banyak juga koneksi maupun serapan informasinya nih. Oke, kita undang dulu nih. Dua remaja andalan Priuk ini. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya dari abang yang baju ungu ini. Dia bukan janda ya teman-teman. Dia laki dong, Apalagi masa duda, janda? bukan. Perkenalkan, nama aku Dion, aku masih KKR di GWKP Tanjung Priok. Umurnya berapa ada Dion? 17. Oh, masih 17. Kalau yang di sebelahnya? Perkenalkan nama aku Jesslyn. Perkenalkan nama aku Jesslyn. Gitu doang. Aku Pernata, apa Kamu gitu. apa? Ulang. Aku Jesslyn, aku Permata GBKP Tanjung Priok. Umur kamu berapa, Jaslyn? 19 tahun. Tapi kalian nggak ada hubungan pacaran ya ini ya? Apa ada? Gak ada. Mungkin mantan ipar ya? Enggak cuma
bercanda loh teman-teman, enggak. Oke, kita udah kedatangan 2 tamu spesial nih, 2 remaja masa kini. Aku mau nanya deh, kalian tuh pas kan ya masih kecil sih ya, tapi kalian udah pernah suka-sukaan atau menjalin hubungan sama orang nggak sih? Coba dari Dion dulu. Bohong ya kalau kamu bilang belum pernah ya? Pernah menjalin hubungan kayak pacaran gitu juga udah pernah sih, Kak. Oh, kalau Justin udah pernah jalin hubungan atau suka sama orang itu nggak, Jess? Pernah dong kalau suka. Kalau jalin hubungan? Kalau pacaran nggak pernah kayak apa sih HTS gitu. Hubungan tanpa status. Iya. Friendzone ya. Maksudnya friendzone. ATS aja ya teman-teman, FWB jangan. Nah, aku nanya deh, Dion, kamu tuh waktu, kan kamu udah pernah nih menjalin hubungan sama seseorang nih. Mungkin kalau ngomong, nah aku mau nanya deh, kamu tuh udah pernah belum sih kepikiran dalam pikiran kamu tuh pernikahan tuh bakal seperti apa sih? Pernah nggak kepikiran gitu? Kan kamu udah sempet jadi hubungan nih. Ya. Kalau kepikiran sampai pernikahan sih belum sih, Kak. Cuma kayak apa namanya? Kayak jadi teman kalau bareng-bareng kayak pergi jalan-jalan gitu, kayak misalkan lagi pengen keluar bosan sama teman terus kayak sama pacar, terus jadi kayak buat penyemangat sekolah aja sih gitu. Emang disepakatinya kayak apa sih? Ya kan Gue diem Iya. bro. satu sekolah gitu kan, jadi kayak misalnya lagi malas sekolah nih. Dia terus- cheerleader di kelas depan kelas. Nggak, lagi malas sekolah kan, terus kayak kepikiran, oh iya tapi kalau nggak sekolah nanti nggak ketemu. Iya. Jadi ya jadi semangat gitu buat sekolah. Motivasi. Ini sekolah ya, kalau kuliah lebih bahaya lagi. Emang nggak kuliah kenapa bahayanya? Main di kosnya lah ya. Gak, saya nggak pernah. Disambut Justru tempat nyatanya nggak pernah saya. pacaran. Enggak, Tapi udah sampai kosan. Kerjain tugas di Oh, iya, kerja kosan. kelompok. Iya. Tapi Dion, menurut Dion sendiri nih, pandangan Dion tentang pernikahan itu gimana sih? Kan dia juga lihat ya pernikahan kayak mama papa Dion di rumah. Apa sih yang Dion lihat? Apa yang Dion? Jangan gitu dong. Ini serius ya teman-teman. Apa pandangan Dion tuh tentang pernikahan? Ini Bukan ya, berkaca bukan. dari yang Dion udah pernah lihat ya, bukan yang Dion udah pernah rasakan karena Dion kan belum pernah menikah ya. Iya, mau serius sempet udah pernah. Yang aku lihat dari pernikahan itu sih kayak susah ya, karena kita pacarannya kayak susah untuk berkomitmen, terus komunikasi juga harus dari 2 arah. Kalau misalkan 1 arah juga nanti kayak miskom gitu jadinya. Jadi yang aku lihat di pernikahan itu kayak benar-benar susah, apalagi harus saling ngerti satu sama lain. Belum lagi kalau udah jadi orang tua, mikirin anak sama masa depan anak, sama mikirin masa depan keluarga gitu sih, Kak. Dewasa banget. Untuk pacarnya Dion Tapi jangan sekarang, takut nikah ya, Yon. tapi untuk pacar Dion sekarang mending aku saranin kamu keep deh gini kenceng. Kalau Jasmine sendiri nih Jas, sebagai orang yang nggak pernah pacaran, Sering ke tapi kosan. tiba-tiba udah bahas kosan. Kamu sebagai remaja, kamu punya sudut pandang tertentu nggak sih atau penilaian tersendiri tentang pernikahan? Rumit sih menurut aku Waduh. pernikahan. Karena kan kayak Jelas misalkan banget ya. ngelihat dari orang tua orang atau dengar cerita dari temen atau kayak nonton film yang ada perselingkuhan segala macam, kayak rumit ya nikah tuh. Soalnya kan kita bakal seumur hidup sama orang, dan kalau kayak misalnya aku tuh mikirnya kayaknya gue di usia 19 tahunnya belum bisa nerima semua kekurangan gue deh, terus gue harus menerima kekurangan orang tapi seumur hidup, karena kan nikah sekali sama 1 orang yang nggak bisa gonta-ganti, nggak seru. Nggak seru. Kalau bosan kan, terus kita ya kayak Dion tadi kayak apa namanya, harus diskusi terus gitu loh. Terus kadang kan kita punya ego ya, egonya tuh harus dikasih makan tapi nggak bisa selalu dikasih makan, sama-sama punya ego. Jadi menurut aku ya rumit deh, banyak banget gitu loh yang harus dipertimbangkan. Pusing. Kalau tanya ya kak yang mau nikah ya. Iya nggak sih? Coba tanya Jas. Terus kan kayak misalkan nikah itu, kalau menurut aku tuh mikirnya kalau nikah itu kita bukan cinta sama pasangan kita doang, kan kita harus cinta sama keluarganya. Karena banyak banget yang kayak, nggak tahu ya, kalau cewek tuh biasanya kurang disukai sama keluarga dari si suami itu yang kayak, ih ngapain sih? Kalau ceweknya kayak kamu iya sih. Gitu, jadi iya gak sih kayak gitu gak sih? Kalau misalnya, kalau di konteks kami ada sedikit perbedaannya, karena pertama karena mama kan satu kampung sama mama sama mami ya, jadi pun rimpal juga. Jadi sebenarnya kalau dari keluarga
Masih ada secara keluarga ikatan besar keluarga. itu udah kenal gitu, masih ada ditarik, masih ada jalur kekerabatan keluarga. Jadi kalau dibilang kalau dari konteks yang biasanya bilang nggak disukain segala macam, itu mungkin dasarnya karena mungkin kedua belah keluarga itu belum saling kenal. Nah, kebetulan kalau di kami itu saling kenal, jadi Rimpal juga sama Mami, Mama sama Mami gitu ya, atau jadi udah tau lah gitu, jadi secara kekeluargaan. Jadi kalau dibilang tadi itu soal yang kekeluargaannya. Terus kalau tadi bilang soal konteks ego dikasih makan ya, ada statement yang bilang menikah itu seni mengalah gitu. Nggak bisa juga kita terus kasih makan ego kita dong. Kita juga perlu memperhatikan, mempertimbangkan pasangan kita. Kita juga kan mau diperlakukan sama baiknya dong dengan kita memperlakukan pasangan kita. Jadi ya menikah itu saling sih, lebih ke saling. Jadi kita nggak bisa, kalau tadi kita juga harus makan ego kita dan segala macam, ya berarti kita nggak siap untuk hidup berpasangan, nggak siap untuk belum siap untuk hidup berdampingan dengan orang itu semua hidup, karena kita masih mikirin ego kita aja gitu, padahal kita masih mikirin keluarga dan lain-lain itu. Ya kalau di konteks umur segi seperti Jaslyn atau Dion ya masih oke lah. Misalnya kalau aku pribadi ya masih maklum gitu, wajar. Sementara seiring bertambahnya umur, bertambahnya dewasa, bertambahnya tanggung jawab, nanti akan merubah pola pikir. Biasanya sih begitu. Aku nih, kalau Jaslyn sendiri nih, kamu tuh punya nggak sih kayak udah berangan-angan nggak sih kira-kira nanti kamu kalau punya calon suami kriterianya kayak apa? Coba sebutin 5 deh, 5 Jess. Banyak. Sebelumnya kalau misalkan suka sama orang tuh biasanya kita kayak ngayal gitu nggak sih? Ngayal lagi jalan bareng mau anak. Udah mau anak aja. Kriteria cowok aku kan. 5 deh, coba yang kamu kira-kira kalau bisa gini dia punya 5 ini, oke gue mau deh nikah sama dia. Yang pas jadi calon suami kan, pasti kan kamu udah sering berhalusinasi berat kan. Coba kamu Aku mah nggak sampaikan. lebih beriman. Berat ya, udah ya. Terus Yang jujur ya Jaslyn. ini jujur dulu, udah dulu, ini kan masih banyak 4 lagi nih. Yang pasti seiman, habis itu dia bisa mencintai keluarganya itu, kayak apa namanya, hubungan dia dengan orang tuanya baik. Family man. Iya, tapi bukan yes man ya. Oh iya betul, bagus itu. Oke. ya. Itu. Terus kayak Oh pelan ya, di sini pelan ya. kayak Kaya itu seberapa kaya Jess? Iya. sebenarnya kalau lagi pacaran tuh aku jangan dihujat ya, tolong. Minimal banget nih mobilnya kalau nggak BMW Mercy. Ya, ini di tit gitu nggak sih, kan ada Mercy BMW endorse kita ya. Pokoknya sebenarnya pengen tuh bermobil, masa aku harus panas-panasan, nggak mau lah, gila. Kan biasa naik Jaklingko. Kayak pokoknya aku nggak mau Betul, nih. terus Jakarta. Kalau dia punya mobil tapi nggak panas-panasan, tapi Transjakarta mobilnya gimana? Enggak lah, gila. Kan AC ya, sama gitu. Ide Pokoknya lagi. mobil Itu kamu gak usah pribadi. keluarga kamu juga muat di situ. Pokoknya dia kaya karena kalau misalnya nikah nanti, maksudnya aku tuh bukan yang kayak dia kaya, aku nggak kayak gitu. Nanti kan aku juga kerja punya masa depan yang bagus, baru aku Amin. nikah Amin dong. gitu. Jadi kaya sama kaya tambah kaya, udah 7 turunan gak miskin-miskin. Yang ke-8 miskin berarti. Biar anak aku nggak merasa susah. Oh tujuannya biar Iya. secara finansial tuh udah settle dulu. Iya, udah gitu ya. settle. Jadi aku tuh mikirnya kalau di rumah tangga pasti kan ada berantemnya, cuman berantem untuk masalah keuangan itu dikit lah ya, nggak kakek saya. Coba tanya sama yang udah nikah, bener nggak untuk harus settle dulu sebelum nikah? Iya, bener gak bang? Harus Enggak settle dong. dulu nikah. Enggak. Kayak harus punya tabungan misalkan gimana. Nah itu dia, misalnya kadang orang jadi rancu sih antara sudah, mungkin bahasanya lebih gampang mapan kali ya, settle dibilang mapan sama punya tabungan, itu dua hal yang berbeda sih. Kalau dibilang mapan kan berarti kategori sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri, mobil, pekerjaannya sudah ya manajer ke atas lah ya. Sementara sudah punya tabungan tuh yang biasa pun punya tabungan gitu. Kalau dibilang kenapa nikah tuh nggak harus settle, karena ya settle-nya orang tuh bisa beda-beda. Orang settle-nya ada yang dia pengen sudah levelnya sudah punya rumah. Ada yang settle-nya dia menganggap dia sudah punya tabungan sekian juta. Sementara kalau misalnya menikah, sebenarnya nggak harus settle karena ya
beda-beda tadi, dan kalau aku pribadi sih mending kita sama-sama berjuang dari bawah gitu, jangan yang sudah settle, takutnya ntar malah jadi beda persepsi nih sama orang, oh dia karena dia punya uang atau karena kelebihan dari segi ekonomi gitu ya, jadi bias nanti penilaiannya. Jadi kalau settle nggak harus, tapi yang penting sama-sama mau berjuang sih itunya. Beda kali ya settle-settlenya orang ya. Oh, iya beda dong. Biasanya mungkin mau berjuang bang, tapi berjuangnya sambil gitar BMW. Waduh. Itu mah bukan berjuang lagi dong, udah BMW di bawahnya. Terus jangan lupa good looking guys. Terus dia import gitu loh. Banyak banget. Good lookingnya tuh gimana Jay sebagai good looking? Enggak, kalau deket Bisnis tuh siapa nih good looking lo? Standar good lookingnya Iya. gimana? aku tuh nggak suka yang cowok putih banget, suka yang manis gitu, nggak bosenin. Terus dia pintar fashion gitu loh, tahu bisa Mix and match-nya dapet iya, ya. bisa match gitu. Soalnya aku tuh pernah deket sama cowok jalan, dia import banget fashionnya, sampai pakai sepatu. Padahal kita tuh cuma kayak makan biasa doang. Warkop kan? Suka. Enggak warkop, nasi goreng. Sebelahnya warkop. Tapi dia import banget gitu, jadi kan kayak kan gue udah catokan, udah kayak makeup, dia jadi kayak jadi enak gitu dilihatnya gitu, jadi good looking gitu. Terus rambutnya bener deh, jangan kayak berantakan gitu. Dia kan nyari interview ya. Wah itu sih. Oh nyari talent buat agensi kan? Mukanya bersih. Soalnya itu keturunan, Cok. Iya gitu deh. Terakhir Jess. Terakhir suka traveling. Karena aku tuh kalau udah nikah nanti pengen pending gitu punya anak, supaya kita bisa mesra-mesraan di luar kota, di luar negeri gitu-gitu. So jalan-jalan, jadi dia nggak sewot kalau tiap liburan. Ayo dong kita jalan-jalan. Enggak, aku di rumahnya nggak kayak gitu. Ayo kita jalan-jalan gitu ya. Gue khawatir nikahnya 40 tahun. Soalnya Yang udah memenuhi kriteria bisa daftar. Kirimnya ke email kita nanti ya, atau komen aja tuh, coba kita bukakan jalannya ya. CV-nya juga boleh dikirim CV-nya. Kalau Dion nih Dion, kamu jangan terpressure dan jawab. Kriteria berapa ini kak? 5 aja, 5. Lima. Yang cocok nih untuk Kayaknya dia menjadi banyak nih. istri Enggak. kamu. 5 itu udah banyak. 5 kalau kayak just kriterianya berat. 5 yang pertama seiman pasti, habis itu yang pertama seiman, yang kedua pasti kalau udah nikah ya harus apa ya namanya, harus sayang sama pasangan gitu kak. Terus habis itu Kalau nggak saya nggak dinikahin iya, dong. maka dari itu kan, kalau misalkan dia cuma mesti saya nggak nikahin- pas pacaran doang, promosi tadi kayak cuma dibilang. nikahin karena cuma mau duit misalkan gitu kan, Oh punya. kan kerja nanti. Terus Iya. yang ketiga keibuan. Ya, Oh, misalkan- Keibuan tuh gimana? Keibuan dong. Keibuan. Kayak misalkan Gue ngomong takut salah aja podcast di kafe soalnya. iya tahu salah tuh. Keibuan, iya. Podcast gereja. Keibuan. Mau ngomong takut salah ntar. Kayak misalkan gimana ya, Nurut sama suami. kalau nggak disuruh-suruh gitu sih kak, jadi udah tahu misalkan Tanggung pekerjaan jawabnya. dia, tanggung jawab dia. Sukanya yang milf gitu ya? Itu gue mau ngomong itu tadi, cuman gue Kamu suka cewek yang lebih tua gitu berarti ya Dion ya? Iya yang lebih tua sih. Wih. Cuman Wih. aduh takut. Ntar banyak nonton. Yon. Kayak kayak misalkan tanggung jawab dia sebagai wanita yang nggak usah kita suruh-suruh gitu Apa kan. tuh contohnya? Kayak misalkan ya kalau ngeliat piring kotor dicuci, entah Kamu cari ART aja kan? kan masa kita harus nyuruh-nyuruh pekerjaan wanita, kayak misalkan piring kotor kita juga yang nyuruh gitu kan, entah beres-beres rumah misalkan. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan wanita Rumah tangga dia ya. udah harus lebih tahu gitu kan. sebagai Terus istri. apalagi ya? Itu baru 2 tuh. 3 Seiman. Keibuan. sayang sama Sayang pasangan, pasangan, terus keibuan. keibuan. Terus yang keempat itu kekeluargaan gitu sih kak. Jadi nanti misalkan kalau misalkan udah nikah, dia sama mama hubungannya baik gitu, nggak yang kayak ya itu Ya itulah ya. Ya kayak siapa ya? Bapak? ya enggak, maksudnya kayak Ya kan? di film-film Kayak di Disney ya? iya Kayak di seri-series ya gitu ya. ya Apa ada kayak gitu di kehidupan kamu? enggak pokoknya itulah hubungan sama dia sama mama aku baik, dan sebaliknya juga sama siapapun gitu. Terus yang kelima itu ya bisa apa ya,
Cari nafkah. Bisa cari nafkah. Gak banyak mau sih, itu aja udah cukup paling ini. Ya fisikal nggak ada, yang fisikal nggak ada. Tadi kan Fisiknya nggak ada. nggak ada. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Biasanya kan tadi ada ya fisikalnya ganteng apa. Yang kelima mungkin agak ke fisik juga sih, kayak misalkan kayak ya kalau dari fisik ya nggak muluk-muluk, nggak harus cantik-cantik. Bisa manis, cantik. Ya gitu. nggak harus cantik-cantik banget, kayak manis saya udah cukup, nggak harus putih juga, nggak harus bule apalah segala macam. Kayak gini. Lebih tua loh ini. Nggak masuk kriteria. Lebih tua masuk dong. Bener dong. Seiman. Lebih tua. Lebih tua. Jadi ini nggak masuk kriterianya. Iya. Oh, iya, nggak masuk, iya, nggak iya. masuk. Lu bawanya bukan BMW sih. Iya. Itu kalau BMW. Untuk kalau gue. Kalau motor juga sebenarnya yang penting fast match sih. Nambah. Jadi 6. Jadi jualan ya. Oh, buka showroom. Biar nggak kesannya ih sosok bermobil, enggak. Kalau motor boleh tapi fast match. Loki gitu ya. Atau nggak moge-moge gitu. Kalau motor Ducati lah, Jazz, Vespa mah. Vespa tuh keren tahu, biar Ya, enak sejam. jangan. Dia kan Vesmet, bukan Vespa yang ini. Kata-kata. Iya, Bukan Vesmet dong. kan. Aku cuma doain satu ya, Herta kan ngomong ya, Mas, semoga anaknya nggak seperti ini, perempuan. Kalau kayak gitu, kamu nikahin anak kamu lama. Terus kalau misalnya dari Dion dan Jason, ada nggak yang mau ditanya ini ke Bang Niko dan Herta? Yang kalian penasaran nih? Oh ada. Oh ada ya? Ada. Sensi apa? Keren nggak ada loh. Karena berfungsi sini. Oh ada gunanya ya? Ada. berarti ya? Ya, ini pun dipaksa didadakan. Tanya. Kan kalian kan pacarannya tuh termasuk yang cepat kan, langsung nikah. Tapi di luar dari misalnya kayak umur atau apa namanya, emang pengen nikahnya cepet, emang udah punya target nikah. Di luar dari itu, apa sih yang bikin kalian tuh pengen tiba-tiba, oke kayaknya aku cocok deh sama Bang Niko atau Kak Herta cocok deh sama gitu-gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Tuh gimana aja sih? Kayak maksudnya apa akhirnya bikin Iya. Bang Niko dan Herta tuh Nikah. kayak Nikah. oh, Herta ini the Nanti one-nya nggak perjuangan apa gue gitu. seumur hidup nih. Ya mungkin ladies first ya. Jawab. Ingin dipuji ya? Enggak sih. Mungkin tadi udah ada agak aku bahas kali ya. Pertama yang buat aku yakin nih sama Bang, kalau dia jadi pendamping hidupku seumur hidup gitu ya, pendampingku jadi seumur hidup, karena restu dari orang tua pertama gitu. Karena dari awal aku kayak tahu pacaran gitu ya. Kalau tanpa restu orang tua, aku tetap nggak mau menjalanin gitu. Aku tetap kayak ujung-ujungnya bakalan sakit hati gitu. Apapun jalannya, kalau tanpa restu orang tua nggak bakalan baik jalannya gitu. Itu yang aku terapkan selalu. Nah, makanya tadi aku bilang pas yang pertanyaan dari si Sela, mau deket sama abang aja, bukan mau pacaran, tapi mau deket aja aku tanya sama orang tua gitu. Ini ada yang deketin aku, usianya segini, pekerjaannya ini, dia pelayanan ini gitu. Gimana Mak, Pak gitu. Aku mau lanjut atau enggak gitu. Jadi itu yang pertama buat aku yakin, karena aku yakin kalau udah dapat restu orang tua ya enak gitu jalannya. Maksudnya mau kita jalan pun gitu, kita nggak perlu bohong-bohong gitu. Lagi di mana gitu kan? lagi di mana gitu kan. Jadi setelah kemarin tahu aku dekat sama abang, kalaupun malam ya ditelepon tiba-tiba sama bapak, lagi di mana, lagi makan di luar sama siapa, sama abang. Oh udah tahu, jadi nggak ada bohong-bohongan lagi. Terus kayak orang tua pun di kampung gitu, oh dia sama si ini gitu, udah tahu gitu. Terus sama yang kayak tadi kan aku udah punya target nih di usia yang ditargetin itu ketemunya ini gitu kan. Terus didoain juga. Terus ya aku mikirnya sih semuanya sudah karena rancangan dari Tuhan sih gitu. Walau pertemuannya kayak dari awal kayak kalau diingat-ingat gitu, kalau dibayang-bayangkan kayak Tuhan itu mempertemukan kita sama jodoh kita penuh dengan misteri gitu. Nggak langsung, ini nih jodoh kamu Sela gitu, ini jodoh kamu Sela, enggak gitu. Tapi aku pernah ada yang ngasih tahu gitu, kalau jodoh kita itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Waduh, ini sebenarnya.
Lu yang gua. Gitu. Tapi denial nggak sih? Ada kayak labilnya gitu nggak? Tapi kayak direstuin nih, tapi ada yang sedikit yang dari Bang Niko kayak gini nih, gitu masih ada nggak kayak gitu? Maksudnya gimana? Pas sebelum nikah kan udah direstuin orang tua nih, terus kakak diyakinkan kayak dapat dari restu orang tua, tapi kakak tuh masih kayak ada yang ganjel gitu, tapi iya nggak ya gitu? Oh, pasti ada. Itu dulu pas menjelang nikah nih gitu. Aku masih kayak ini terlalu mendengarkan omongan orang lain gitu kan. Apalagi pas tahu aku mau nikah gitu, orang lain malah ngomong, ih kok cepet banget nikahnya gitu kan, baru kena, baru pacaran, terus kenalnya juga kayak baru, itu di luar permata ya, yang nggak tahu misalnya hubungan aku sama abang gimana gitu. Ada yang di luar sana bilang kayak gitu, itu membuat aku kayak sempat kemarin drop gitu. Ada yang nanya, yakin nikah sama Niko Lapentung? Gitu. Aku bener-bener bilang sama abang, aku bener nggak sih nih ini gitu. Kita bener nggak sih untuk mau nikah nih gitu. Kalau nanya Bang Niko pasti bilang benar, 100.000. Benar banget. Aku bener bergumul itu satu malaman itu nggak tidur karena mendengarkan omongan orang lain itu gitu. Karena kayak ngebuat, ih bener nggak sih Tuhan? Aku takut ntar di kemudian hari setelah aku menikah aku nyesel nih gitu. Nah sama abang juga aku sering pernah bilang gini, namanya juga kan baru ini ya, istilahnya pacarannya bentar, PDKT-nya bentar gitu. Aku pernah bilang sama abang, nanti kalau kita udah nikah, aku sering nggak ya nangis kamu buat? Aku bilang gitu sering sama dia. Tapi puji Tuhannya enggak sih. Abang mau gitu apa? Ya abang sih emang ngomong dari awal, ya dia begitu dari awal. Kalau udah maksudnya pas aku bilang gak usah manis-manis lah dari awal, gak usah promosi-promosi dari awal, ya emang aku begini katanya gitu. Cuman kan balik lagi, namanya berumah tangga nggak ada yang namanya nggak ada masalah gitu, pasti akan ada aja. Terus apalagi aku orangnya kan memang baperan, cengeng gitu kan, apa-apa dikit yang tentang apa gitu, pokoknya aku melo lah orangnya, cepet nangisan gitu. Dibuat nangis sih enggak, tapi dibuat kesel setiap hari kan. Nggak tiap hari juga dong. Setiap hari bikin kesel, shit. Siapa tahu ya nggak sih? Oke, Nggak sih, nggak tiap hari. aku mau satu pertanyaan terakhir. Ini Bang Niko aja deh yang jawab. Oke. Menurut Bang Niko, pernikahan itu dalam kehidupan manusia itu adalah goals apa enggak? Apakah itu kan orang suka badannya, ya goals gue tahun ini nikah. Tapi nikah itu sebenarnya suatu goals nggak sih? Pertanyaannya berat juga ya. Karena kan nggak semua orang menjadikan pernikahan itu adalah sebagai goals hidupnya kan. Nah kalau Bang Niko sendiri, menurut Bang Niko pernikahan itu salah satu goals hidup abang nggak sih? Kalau menurut aku sih kudu bilang goals, enggak sih ya, bukan goals. Maksudnya kadang-kadang kita mesti apa ya, mendefinisikan goals itu agak lebih luas. Misalnya goalsnya, kalau dibilang goalsnya hanya menikah, kayak terlalu pendek sih, terlalu sempit gitu. Apa namanya, jangkauan goals hidupnya dia untuk hanya menikah. Misalnya kalau goalsnya tuh menikah sih bukan ya, tapi dengan menikah mungkin kita bisa mencapai goals yang sebenarnya dari hidup kita. Contohnya nih, misalnya kita goalsnya kita Ira lah ya, nih di sini Ira nih contoh goalsnya. Misalnya goalsnya Ira, gue pengen jadi artis misalnya. Amin. Misalnya gue pengen jadi artis nih, atau gue pengen jadi sutradara, atau ya pokoknya entertainment lah. Nah, itu goalsnya. Nah, mungkin dengan menikah, dia punya pasangan, dan dengan punya pasangan berarti logikanya jaringan dia akan lebih luas karena suaminya punya lingkup pertemanan, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Dan Bisa juga mendukung. bisa mendukung lewat jaringan maupun mendukung lewat moral support ataupun financial support ataupun yang lainnya gitu.
Kalau konteksnya untuk mengejar goals pribadinya dalam hal yang menjadi artis tersebut. Nah, kalau dibilang menikah, pertanyaan kan ntar akan berarti itu kenapa harus menikah kan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus menikah? Ya banyak versi sih ya, banyak jawaban gitu. Cuman nggak bisa dibilang ntar versi A si paling benar, versi B si paling benar. Cuman ya kalau boleh ambil satu versi lagi ya karena pada dasarnya manusia diciptakan berpasangan. Ada versi seperti itu kan ya, dan ya sejauh ini sih gue masih percaya sama itu ya, bahwa kita pasti juga punya rasa suka sama sayang dengan seseorang gitu, dan ya sebenarnya kalau menikah tuh apa ya, lebih besar sih komitmennya kalau di menikah, karena kami ke pasangan baru ya, jadi mungkin kalau yang lebih senior pasti lebih paham, cuman kalau dari kami yang baru menikah lebih ke apa ya, orang bilang kalau pasangan baru menikah tuh apa ya, senang-senangnya, lucu-lucunya, masih indah-indah. indah-indahnya. Kalau aku pribadi sih Udah nggak indah? bukan dari segi nggak indah, maksudnya justru kalau pernah baca tuh mungkin dengar statement dari lupa sumber dari mana, cuman sebenarnya pernikahan itu adalah di 1 sampai 5 tahun pertama itu masa-masa sangat krusial. Jadi kalau mungkin beda persepsi ya, ini subjektif ya. Aku menilai bahwa ketika ada orang yang bilang baru nikah mah pasti semuanya serba indah, serba ya Masih mesra-mesranya. mesra-mesranya. Romantis. Enggak juga sih ya, maksudnya justru malah tadi kayak aku bilang, justru di 5 tahun pertama ini masa-masa yang sangat berjuang, karena di situ ada penyesuaian ego tadi kayak Jocelyn bilang, karena kita mesti makan ego kita dan kita menyesuaikan dengan pasangan, gimana kita bisa mengikis ego kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi, sama-sama meningkatkan kedewasaan kita masing-masing, dan bukannya pribadi dan pribadi, ke keluarga juga dong, ke keluarga kita, ke keluarga pasangan, bagaimana membawa pasangan kita ke keluarga kita, dan bagaimana kita masuk ke keluarga pasangan kita. Itu kan justru di 5 tahun pertama tuh apa ya, bisa dibilang masa-masa berjuangnya, gimana kita harus masuk ke dalam dunia itu. Dan pernah ada yang bilang ya, apa namanya, masa-masa ini yang iya ada pasti masa-masa ini dalam masa awal pernikahan, ada, kami pun mengalami itu, tapi lepas dari itu adalah tadi komitmen untuk sama-sama berjuang, sama-sama berjuang dalam hal pribadi dan ke keluarga. Dan kadang kita tuntut juga kan pasangan-pasangan baru, untuk pasangan-pasangan muda gitu, banyak nih kan ya pasangan-pasangan muda yang baru menikah untuk aktif di gereja gitu ya. Ya bukan hal yang tidak bagus, cuman di satu sisi juga bahwa sebenarnya kita yang pasangan muda ini kan sedang berjuang secara ekonomi juga gitu ya. Bagaimana kita supaya bisa mandiri, benar-benar mandiri, punya rumah sendiri, dan secara ekonomi sudah lebih mapan gitu dari sebelumnya, dan ya sama-sama berjuang di situ. Jadi mungkin beda konteks kalau ada orang yang bilang bahwa ya ini yang muda-muda lah segala macam supaya lebih aktif, supaya gereja lebih apa ya. Ya kami mau, cuman jangan pressure beban itu diberikan sebesar itu. Justru malah tadi kan kecewa ketika pasangan muda ternyata nggak semuanya seperti itu. Malah ada yang mungkin lebih fokus sama karirnya, karena di sini dia masa-masanya berjuang untuk ekonominya dia, rumah tangganya dia. Sementara ada mungkin yang lebih senior bilang, ya karena bisa ngomong, ayo aktif gereja, karena sudah punya rumah sendiri, anaknya sudah besar gitu ya maksudnya. Jadi gampang gitu mesti ngomong, ayo mudah-mudahan aktif segala macam. Ya karena sudah punya rumah sendiri, anaknya sudah besar, sudah punya mobil sendiri gitu, dan secara ekonomi sudah cukup gitu loh. Sementara kami yang masa muda masih transisi dan berjuang gitu. Mungkin itu yang kadang suka bentrok pemikiran, wajar ya kondisi-kondisi seperti itu. Cuman memang ya balik ke kita menyikapinya dan bagaimana mengencourage gitu, sama-sama mengencourage, sama-sama mencari jalan terbaik gitu, gimana supaya gereja kita juga semakin lebih baik gitu sih. Tapi kalau soal pendidikan, kayak misalkan cewek nikah, terus biasanya kan yang kriterianya dia nih, cewek tuh harus ngurus rumah, gini-gini gitu. Nah kalau misalkan dia mau ngelanjutin S2 misalnya gitu, itu biasanya kan jarang aja gitu cewek, nggak tahu ya aku, tapi yang penglihatan aku rata-rata tuh cowok yang bisa nerusin kuliahnya dibanding cewek.
karena cewek punya tanggung jawab di rumah kayak bisa jaga anak, bersih-bersih rumah. Nah kalau menurut Bang Niko dan Kak Herta yang udah menikah, misalkan Kak Herta mau lanjut kuliah gitu, Fokus Apa-apa. karir. fokus karir kan kayak goalsnya setelah menikah. Kalau itu aku juga punya contoh real gitu ya. Misalnya kalau tadi bilang soal pendidikan S2, ya mungkin nggak hanya S2, mungkin dari 3 ke S1 juga terlepas dari tingkat pendidikannya apa, nggak masalah sih. Selama itu mensupport atau membuat nanti di pekerjaannya dia menjadi lebih baik, misalkan jadi naik jabatan, dari segi pendapatan naik, atau mungkin ketika nanti dia pindah kerja atau pindah kantor itu bisa jadi bargainingnya dia untuk meningkatkan pendapatan. Tuh pendapatannya juga buat keluarga, dan contoh realnya ada di kakakku sendiri gitu ya, Mama Selo gitu. Jadi dia sudah bekerja, sudah punya anak, dan kasih kesempatan dan ada peluang untuk ngambil S2 dan diambil dan bisa selesaikan. Dan ya si Bapak Selo juga tidak bermasalah gitu, misalnya ya udah support gitu. Toh malah sebenarnya tugas kita sama pasangan, terlepas itu ntar si cowok yang ngambil S2 atau S1 meningkatkan pendidikannya ataupun si istri, ya tugas kita sebagai pasangan sebenarnya support. Karena itu nanti adalah untuk kepentingan atau untuk kebutuhan keluarga kita juga, bukan buat siapa-siapa kok. Jadi toh nanti itu mendukung perekonomian keluarga ujungnya. Jadi masalah pembagian tugas, kalau tadi misalnya ya kan dia punya tugas tanggung jawab anak segala macam ya, justru itu yang harus dicari solusinya, dicari diskusi gimana mengatasi pembagian tugasnya, waktunya ya sama-sama solusi terbaik gimana gitu. Selama itu bisa dikomunikasikan dengan baik sama-sama dan itu ntar untuk kebaikan keluarga ya nggak ada masalah sih. Oke. Wah, ternyata pernikahan itu banyak banget aspek yang bisa kita pelajarin ya guys. Dan aku sepakat sama Bang Niko, kalau misalkan pernikahan itu nggak cuma sekedar goals, tapi itu adalah salah satu bentuk perjalanan dan pelengkap untuk manusia itu bisa hidup secara berdampingan, karena kita gimana pun kita adalah makhluk sosial. Dan thank you juga untuk Justin dan Dion yang sudah in frame bareng kita dan memberikan sedikit insight dan gimmicknya. Justin, terima kasih banget. Semoga Justin bisa mendapatkan cowok kaya raya yang tadi minimal aja mobilnya. Mercy-nya tangga BMW. Oke. Buat yang mungkin mendengar dari Justin boleh komen di bawah ini, dan kita juga doain supaya biar Bang Niko dan Herta tuh juga selalu sehat, langgeng, dan Herta juga lagi hamil, semoga kandungannya dan proses lahirannya juga nanti semuanya lancar dan sehat untuk ibu dan dia bayinya. Sampai ketemu lagi. Bye.